Halo, nama saya Raisa Fauzia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 aktivitas yang merupakan fondasi dari change management pada organisasi. Kelima fondasi tersebut adalah memotivasi perubahan, menciptakan visi, menciptakan dukungan, mengelola proses transisi, dan mempertahankan momentum. Pemegang kunci dari kelima aktivitas tersebut adalah leader atau pemimpin dari suatu organisasi. Karena ialah yang memimpin dan memastikan kelima aktivitas tersebut terjadi, sehingga terjadilah change management yang efektif. Pada slide-slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelima aktivitas tersebut secara rinci. Aktivitas pertama adalah memotivasi perubahan, di mana isu yang ingin diatasi adalah bagaimana membuat anggota dari organisasi yang biasanya resisten terhadap perubahan menjadi berkomitmen terhadap perubahan. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam memotivasi perubahan. Yang pertama adalah menciptakan kesiapan untuk berubah. Caranya adalah dengan membuat organisasi peka terhadap tekanan atas perubahan, misalnya mengelilingi pemimpin dengan devil's advocate, membangun jejaring dengan orang-orang atau organisasi dengan perspektif yang berbeda dari organisasi kita, menggunakan indikator eksternal untuk standar performa, misalnya performa kompetitor atau performa industri. Selain itu, organisasi juga harus melakukan identifikasi atas kesenjangan antara keadaan yang terjadi dengan keadaan yang dituju. Hal ini dapat menumbuhkan motivasi untuk anggota dari organisasi untuk memikirkan dan melakukan ide-ide perubahan demi meraih keadaan ideal yang dituju. Kemudian, harapan untuk perubahan berfungsi sebagai self-fulfilling prophecies yang membuat anggota dalam organisasi memberikan energinya dalam program-program perubahan yang telah mereka bayangkan dan harapkan untuk terjadi. Cara kedua adalah dengan mengatasi resistansi terhadap perubahan. Di sini, leader atau pemimpin perlu memberikan empati dan dukungan kepada anggota organisasi. Ketika anggota organisasi merasa bahwa orang-orang yang bertanggung jawab dalam memimpin perubahan benar-benar peduli terhadap perasaan dan pandangan mereka akan menjadi lebih kooperatif. Lalu, komunikasi efektif mengenai perubahan yang akan dilakukan juga sangat penting, karena hal ini akan membuat anggota organisasi mempersiapkan diri pada perubahan. Terakhir, libatkan anggota organisasi dalam perencanaan pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan. Keterlibatan mereka pada tahap ini akan membuat mereka lebih berkomitmen dalam mengimplementasikan perubahan. Aktivitas change management yang kedua adalah menciptakan visi. Akan tampak seperti apa organisasi setelah perubahan dilakukan. Penciptaan visi ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah dengan cara menemukan dan menjelaskan inti dari visi organisasi. Di sini perlu diketahui nilai-nilai inti yang dapat menjelaskan hal penting dalam organisasi pada karyawan dan apa tujuan inti dari organisasi itu sendiri. Bagian kedua dari penciptaan visi adalah membangun masa depan yang dituju, yang terdiri atas deskripsi dari hasil yang diinginkan dan keadaan masa depan seperti apa yang diinginkan pada organisasi. Aktivitas change management yang ketiga adalah menciptakan dukungan. Suatu organisasi terdiri dari berbagai kelompok yang berkoalisi atau bersaing dengan satu sama lainnya untuk sumber daya yang terbatas serta pengaruh. Dengan adanya perubahan dalam organisasi, maka akan ada kelompok yang terancam dan ada juga kelompok yang memperoleh kekuatan. Hal ini tentu saja berpotensi untuk menghambat suatu perubahan terjadi. Maka perlu dilakukan upaya untuk mengelola dinamika politik dalam organisasi. Caranya adalah dengan menilai kekuatan change agent. Apakah kekuatannya berasal dari pengetahuan, dari dukungan sosial, atau kepribadian change agent tersebut. Lalu, identifikasi stakeholder kunci. Setelah dilakukan identifikasi stakeholder kunci, lakukan pemetaan untuk memetakan pengaruh stakeholder kunci dalam jaringan sosial. Setelah itu, pengaruhi stakeholder agar ia menjadi agen yang mempengaruhi orang lain. Terdapat 3 strategi untuk menggunakan kekuatan individu change agent dalam mempengaruhi orang lain. Jika sumber kekuatan individu adalah pengetahuan, maka change agent dapat menggunakan pengetahuan atau expertise-nya secara langsung untuk mempengaruhi orang lain. Jika sumber kekuatannya dukungan lingkungan sosial, maka change agent berperan dalam membentuk koalisi-koalisi dalam rangka dilakukannya organizational change. Terakhir, jika kekuatan individu adalah kepribadiannya, maka ia akan dapat membelokkan peraturan-peraturan yang ada demi implementasi organizational change, dan orang lain akan percaya akan judgment change agent tersebut. Kemudian, aktivitas change management yang keempat adalah mengelola proses transisi, di mana organizational change merupakan keadaan transisi dari keadaan saat ini untuk menuju keadaan di masa depan yang dituju.
Terdapat 4 aktivitas penting dalam pengelolaan proses transisi ini. Dalam perencanaan kegiatan, harus tercakup roadmap yang memuat aktivitas spesifik dan kegiatan apa yang harus terjadi agar proses transisi sukses terjadi. Dalam perencanaan komitmen, perlu diidentifikasi siapa orang yang diperlukan komitmennya, lalu formulasikan strategi untuk mempengaruhi change agent tersebut agar komit pada agenda perubahan. Dikarenakan ambiguitas proses transisi, maka diperlukan suatu struktur baru khusus untuk change management. Terakhir, untuk mempercepat proses perubahan, perlu diimplementasikan 4 praktik belajar, yaitu membuat suatu cara untuk membuat anggota organisasi dapat melihat organisasi secara keseluruhan, menciptakan shared meaning, melibatkan anggota organisasi dalam after action review, dan melakukan proses implementasi yang terdesentralisasi. Aktivitas change management yang kelima adalah mempertahankan momentum. Saat organization change sedang dilaksanakan, penting kiranya untuk mempertahankan energi dan komitmen untuk mengimplementasi perubahan tersebut. Setidaknya ada 5 cara yang dapat dilakukan. Penyediaan sumber daya untuk melakukan perubahan sangat penting, karena organization change membutuhkan resource dan energi ekstra. Support system untuk change agent juga sangat diperlukan demi menjaga performa para change agents tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan shadow consultant bagi para change agent tersebut yang membantu mereka berpikir dan memberikan mereka emotional support. Organization change juga seringkali memerlukan kompetensi dan skill baru yang belum ada pada anggota dalam organisasi, sehingga perlu disediakan kesempatan belajar yang besar untuk mempelajari skill dan kompetensi baru ini. Salah satu cara paling efektif dalam mempertahankan momentum adalah penguatan tingkah laku baru dengan memberikan reward yang bersifat formal maupun informal. Terakhir, seringkali manfaat yang diperoleh dari organization change baru dapat diperoleh lama setelah proses implementasi perubahan dilakukan, sehingga leader harus tetap fokus pada agenda perubahan yang dimiliki agar hasil dari organization change dapat dipetik. Singkatnya, 5 aktivitas yang telah dijelaskan merupakan fondasi change management. Pimpinan organisasi harus memusatkan perhatian pada setiap aktivitas tersebut ketika merencanakan dan mengimplementasikan organizational change. Tanpa adanya motivasi dan komitmen karyawan pada perubahan, terjadinya pergerakan menuju perubahan yang diharapkan akan sangat sulit terjadi. Tanpa adanya visi, perubahan akan terjadi secara tidak teratur atau tidak terpusat pada satu tujuan tertentu. Tanpa dukungan dari individu atau kelompok yang memiliki pengaruh, upaya perubahan akan terhambat dan disabotase. Tanpa pengelolaan atas perubahan yang baik, organisasi akan mengalami kesulitan dalam berfungsi saat ia sedang bergerak dari keadaan saat ini ke keadaan yang diharapkan di masa depan. Tanpa usaha untuk mempertahankan momentum perubahan, organisasi akan mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan sampai dengan perubahan tersebut terjadi. Dengan demikian, 5 aktivitas tersebut harus dikelola dengan efektif agar organizational change terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna untuk Anda. Terima kasih.